Mungkin peran saya di sana. Jika Imam Ibn Hajar Al-Haytami itu tidak mempan, Mbah Mun itu nggak mempan, Syekhna Khalil itu nggak mempan, Gus Najib Maimun nggak mempan, mungkin tayamum yang ada di jenengan semua ini takmilan ya, penyempurna itu. Ya Indonesia saya anggap sedang terluka bagian lengan tangannya dan sedang diperban. Baik, sebelum kita mengulas, mengomentari dan merosting video cuplikan yang barusan kita saksikan secara seksama, mari kepada sahabat-sahabatku, kawan-kawanku semuanya dimanapun tentunya kalian berada yang menyaksikan video ini, jangan lupa untuk berikan dukungan, support kalian dengan cara like, subscribe, dan share apabila perlu. Karena sebesar apapun, sekuat apapun, volume yang saya keluarkan, sesungguhnya tidak akan mungkin bisa sampai disaksikan oleh masyarakat luas tanpa adanya dukungan dari kalian, karena like kalian, dukungan kalian, partisipasi kalian di sini ialah satu wujud perjuangan kita untuk menyuarakan di mana hakikatnya saat ini fakta sudah mulai dikaburkan dan narasi sudah mulai dibangun sedemikian rupa agar tentu perjuangan mereka tak sirna begitu saja dan tak segan berbagai macam kebohongan, berbagai macam legitimasi, berbagai macam tentunya sesuatu yang sekiranya ini bisa meyakinkan dan membuat percaya masyarakat mereka akan lakukan hal itu. Oleh karena itu kita tidak bisa diam, karena bisa saja sebuah kebenaran, sebuah fakta itu terpendam. Bisa saja kenyataan itu hilang karena kita kalah di medan perang di media sosial. Nah, bagi kalian kawan-kawan yang sudah selalu mengikuti channel saya dan kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan langkah kita ialah langkah yang penuh dengan bimbingan Allah, dan tentu kita semua tidak lain dan tidak bukan hanyalah memohon dan meminta keriduan Allah atas apapun yang kita lakukan. Sahabat-sahabatku, di mana yang kita ketahui bahwa pidato tersebut di mana Gus Rumel Abbas berada di tengah-tengah kerumunan Habib Ba'alawi yang memberikan satu pencerahan, dan nanti kita akan garis bawahi tema beliau di mana ini menarik untuk kita kaji, untuk kita kupas. Di mana Rumel Abbas ialah seorang yang tidak asing bagi kita, di mana sudah jelas keberadaannya ialah sebagai bagian daripada Muhyiddin Ba'alawi. Sehingga di dalam dunia akademik dia tentu mengambil sesuatu langkah yang tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebuah tas untungan belaka. Bagaimana tidak? Penelitian dia bukan hanya di dalam negeri, bukan hanya di Nusantara, tetapi beliau sampai ke tahap internasional untuk mencari bukti, untuk memverifikasi data di mana yang akan menguatkan daripada para Habib Ba'alawi yang ada di Nusantara ini. Yang tidak lain dan tidak bukan. Tentu dalam hal ini transportasi materialistis, tentu ya akan ada konsekuensi yang diterima oleh Gus Rumel Abbas. Ya tidak-tidaknya bisa jalan-jalan ke Tarim, ke Turki, untuk tentu dia mengkaji, meneliti hal tersebut. Kendati pun di tengah-tengah perjalanan, data-data tersebut sulit untuk diverifikasi, untuk dibuktikan. Sehingga dengan cara banyak data-data yang ia tampilkan, ternyata ketika diverifikasi keasliannya ialah masih diragukan. Banyak manipulasi di mana tentu itu sulit kita terima. Dan kalaupun memang benar apa yang dilakukan oleh Rumel Abbas, melakukan sebuah penelitian data, terlebih ini adalah soal yang amat sangat sensitif, yaitu dengan tentu adanya polemik. Seharusnya klien Ba'alawi itu tidak memberangkatkan atau melakukan penelitian secara sepihak. Jadi bagaimana mungkin kita bisa membenarkan, menerima secara mutlak kalau itu dilakukan dengan cara sepihak? Ya informasi hanya bisa kita terima dari keterangan dan penjelasan mereka semata. Dan tidak akan menutup kemungkinan bahwa sebelumnya ada negosiasi tertentu. Ini yang tentu kita waspadai dan yang kita tidak inginkan sebetulnya. Lain halnya kalau seandainya pihak sengketa antara pro dan kontra ini sama-sama berjalan, sama-sama menemui tokoh tertentu untuk mencari suatu data dan fakta dengan sesungguhnya, ini mereka sama-sama memberikan satu penjelasan, satu keterangan, di mana keterangan ini jelas tidak akan berujung hanya pengklaiman semata. Karena dari pihak Keimat juga menyaksikan apa yang diteliti oleh Romel Abbas, atau sebaliknya. Jadi kalau tentu hanya pihak Robito atau Habib Ba'alawi yang melakukan penelitian secara sepihak, sementara kita tahu bahwa hubungan mereka di internasional ini sudah amat sangat solid. Makanya polemik asap Habib Ba'alawi ini bukan hanya di Nusantara, akan tetapi jaringan mereka ini sudah sampai ke internasional, bahkan kuat. Dan bahkan mereka ini berjalan seolah di dua kaki. Di mana orang Tarim ini mendukung perjuangan yang ada di Indonesia, begitu pula orang-orang Indonesia, para Habib Ba'alawi ini mengharumkan seakan-akan lebih mulia, agung, ulama termasuk yaitu dari golongan mereka yang ada di kota Tarim. Jadi begitulah mereka tentunya untuk membuat satu narasi di dunia internasional, di mata dunia, bahwa satu sama lain saling menguatkan, saling tentunya memberikan satu hal yang meyakinkan bahwa klaim ini bukan hanya di satu tempat, kan, tetapi boleh kita katakan bahwa
Habib Alawi itu masyhur, itu bukan hanya di Indonesia kan, tetapi dikuatkan pula oleh orang-orang talim, terutama golongan habaib. Begitu pula dengan para habaib yang ada di Yaman. Yang kenyataannya tadinya mereka itu biasa-biasa saja, tidak ada lebihnya dibandingkan dengan masyarakat pribumi yang ada di sana, baik yang ada di sini. Dan tetapi legitimasi atau propaganda yang mereka lakukan dengan cara demikian, dengan rapi, struktur, masif, sehingga kita terkecoh dengan hal tersebut. Nah, sahabat-sahabatku, yang mencengangkan bagi saya mengenai video ini, nanti akan saya tampilkan, simak sampai dengan selesai videonya. Di mana Rommel Abbas ini menunjukkan secara tidak langsung, kendati pun dia memoles dengan bahasa-bahasa yang seolah-olah santun, tapi menunjukkan bahwa kecongkakan dia terhadap para alim ulama, bahkan pada guru beliau. Bayangkan, ketika beliau mengatasnamakan seolah-olah kedudukannya sebagai penyempurna dalam polemik ini. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, membantah apa yang dipatwakan Syekhona Khalil, kemudian lagi kita membantah daripada apa yang menjadi klaim mereka terhadap Mbah Kiai Maimun Zubair, dan banyak tentunya bantahan-bantahan dari kita yang sebetulnya itu hanya propaganda mereka, yang mereka pelintir. Sebagaimana salah satu contoh, padahal ulama itu, kiai itu mengisbat atau meyakini sanad keilmuan mereka dari guru ke guru, akan tetapi dipelintir bahwa seolah-olah kiai tersebut itu mengisbat nasab. Dan saya ingatkan kembali bahwa antara nasab dan ilmu itu bumi dan langit jauh, tidak ada hubungannya. Kan tetapi demi kepentingan ini mereka memelintir seolah-olah pengisbatan sanad keilmuan mereka itu sama halnya dengan nasab yang mereka miliki. Sehingga ketersambungan itu tentu mereka paksakan dengan dua narasi yang berbeda. Dan sudah amat sangat jelas bahwa kecongkakan daripada Gus Rommel Abbas ini sekelas Kiai Maimun Zubair. Dia berani meluruskan seakan-akan dia salah satu-satunya santri yang paling benar di atas benar. Ya walaupun kendati masih ada termasuk lulusan daripada Sarang, Lora, Ismail juga begitu. Tapi perlu saya beritahu kepada kawan-kawan bahwa lulusan daripada santri Sarang Rembang itu bukan hanya mereka berdua saja. Bahkan guru saya pun mempunyai sanad dari Sarang Rembang, asli daripada murid Kiai Haji Maimun Zubair. Kan tetapi ketika kita betul-betul menelusuri, betul-betul meneliti, apakah mereka mengkaji, apakah mereka meneliti tentang absah nasab Habib Alawi, mereka tidak akan berani sampai kepada tingkat hakul yakin bahwa Habib Alawi itu nasabnya tersambung pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para santri yang mukim di berbagai macam wilayah, terlebih umpamanya saya di saya sendiri di Sumatera, saya menemukan guru saya yang memang dia lulusan daripada Sarang Rembang. Bahkan itu diperkirakan lulusnya itu di antara tahun 90-an. Dan ketika saya juga berada di Jawa Tengah, begitu pula saya menemukan lulusan Mbah Mumin di tahun 80-an itu tidak ada sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Lora Ismail dan Gus Rommel. Artinya bagi kawan-kawan sahabat-sahabat, jangan mudah terpercaya ketika mereka ini ingin dianggap benar lalu menggunakan orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya, menggunakan nama besar seakan-akan mereka ini dianggap ingin sah. Kita ketahui bagaimana cara rekod Mbah Maimun, di mana beliau adalah orang yang alim, orang yang tidak banyak berkomentar terlebih dalam hal ini. Lalu mereka pelintir dengan mengatasnamakan Mbah Maimun Zubair. Dan coba kalian, Gus Rommel, kemudian lagi Lora Ismail, cermati baik-baik. Kapan polemik nasab ini mencuat kalau bukan sudah ketiadaan orang-orang tersebut? Di mana saya mengingat betul bahwa beberapa tahun setelah Mbah Maimun itu tiada, banyak pula dari ulama-ulama, kiai-kiai yang saya anggap itu adalah orang-orang yang mempunyai peranan penting menjaga bumi Nusantara ini, ikut turut bersama beliau meninggalkan alam ini. Banyak. Sehingga ini adalah satu bencana ilmu. Dan ketika orang-orang yang kita anggap sebagai paku ilmu atau benteng ilmu di Nusantara ini sudah tiada, barulah muncul menggelegar Habib Alawi seakan-akan mereka menjadi yang paling hebat, yang paling masyhur. Dan ketika orang-orang hebat itu masih ada, mereka tidak berani untuk berbuat macam-macam. Tidak berani. Hanya beberapa gelintir saja. Tidak yang kita saksikan secara mayoritas yang terjadi pada saat ini. Di mana yang paling menonjol dari awal itu adalah Habib Rizik. Dan kita ketahui bagaimana jejak rekod Habib Rizik yang sudah terang-terangan dia menyatakan, dan tentu di situ menciderai bahkan seorang tokoh ulama NU, yaitu ketika itu masih Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Mbah Gus Dur. Tapi mana pembelaan kalian ketika Mbah Gus Dur, bahkan beliau adalah orang yang ada struktur, ada ulama, kemana kalian? Sudah serta-merta dihina oleh seorang Habib Rizik, tapi tidak ada komentar, tidak ada gejolak. Tetapi apa yang dikatakan oleh Abdurrahman Wahid itu memang luar biasa. Dan sampai saat ini teka-teki yang menjadi pertanyaan besar apa yang diucapkan pada masa lalu itu lambat laun terbukti dan kenyataan benar adanya. Coba kawan-kawan sharing lagi bahwa FPI itu adalah organisasi bajingan, Habib Rizik itu adalah teroris lokal yang paling keras waktu itu ialah Kiai Abdurrahman Wahid atau Mbah Gus Dur yang mengkritik yang tidak sejalan dengan para Habib Alawi, terutama pada Habib Rizik. Apakah para Habib saat ulama-ulama itu masih ada mampu untuk berbicara lantang saat ini, mampu memelintir sejarah Nusantara ini, mampu mereka
tentu meniadakan keturunan Wali Songo. Sehingga ketika para penjaga ilmu yang ada di Nusantara ini, para tokoh sesepuh kita sudah tiada, para Habib Alawi mulailah bangkit dan ingin memutarbalikkan fakta, dan bahkan saat ini di mana ulama-ulama, kiai-kiai pribumi ini mereka anggap bahwa tidak akan selevel pada diri mereka. Dan ini adalah motif besar, rahasia besar yang harus kawan-kawan ketahui. Nah, mengenai kembali kepada tema video ini, saya sangat menyayangkan daripada Gus Rumel yang mengangkangi gurunya, yang mengangkangi orang-orang alim, seakan-akan dia adalah panglima di tengah-tengah orang-orang alim. Apakah iya ilmu dia setara dengan orang-orang tersebut? Jadi tidak demikian. Statement seharusnya, kalau dia mengadakan suatu penelitian, jangan Anda mengkaitkan dengan tokoh-tokoh terdahulu. Bahkan sampai para ulama-ulama yang sudah muktabar. Padahal sekali lagi, tidak ada kita temukan bahwa mereka itu mengisbat nasab Habib Alawi. Tetapi ada sebagian mereka itu menceritakan tentang perjalanan keilmuan atau sanad keilmuannya, bukan tentang nasab mereka. Jadi kalian jangan suka salah menempatkan dan jangan memelintir kenyataan atau narasi kepada masyarakat. Nah, setelah dia menyatakan diri seakan-akan lebih unggul dari Yai Haji Maimun Zubair, lebih diterima pendapatnya daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini pernyataan yang luar biasa. Kemudian selanjutnya, dia bernarasi ketika nasab Ba'alawi ini kita gugat, kita ragukan. Dia mengambil ibarah atau kias, di mana bukankah cerita baginda Rasulullah SAW itu sendiri, baik pula dalam bentuk hadis-hadis Imam Bukhari umpamanya, mengaitkan tentang sejarah-sejarah yang baru dicatat setelah 100 tahun lebih dari sang tokoh itu wafat. Jadi ada narasi yang dibangun oleh Gus Rumel jika cerita, riwayat yang mana diceritakan setelah tokoh itu wafat. Umpamanya beliau mengatakan 150 tahun baru diceritakan, padahal tokohnya sudah tiada. Dan kalau ini Habib Alawi digugat, maka keberadaan apa yang diceritakan oleh para perawi hadis bahkan sekelas Imam Bukhari ini juga akan sama nasibnya seperti Habib Alawi. Kan, tapi perlu saya jelaskan, inilah kepiawaian narasi mereka yang memoles seakan-akan logika kita membenarkan dengan narasi tersebut. Padahal kenyataannya sudah jelas. Coba kalian cross check kembali ketika ada debat ilmiah yang ada di Banten. Di situ saya tersipu, tertawa melihat seorang Gus Wafi itu keceplosan. Di mana memang ada perkataan ulama yang bahkan berakidah Syiah yang menyatakan bahwa selama informasi itu kurang dari 200 tahun lamanya, itu bisa dibenarkan, bisa diterima. Dan sebaliknya, seandai kata informasi itu baru muncul ada setelah 200 atau 300 tahun, maka itu layak diragukan, bahkan tidak diterima. Secara logika di sini menanamkan bahwa di angka 200 dan 300 tahun itu adalah di mana kita sulit untuk mencari verifikasi, untuk meneliti jejak, di mana mungkin kita membayangkan ketika seseorang itu sudah 2 generasi, kita menanyakan tentang keabsahan buyut kita, yang mana itu sudah tentu ada ayah kita yang tidak mungkin pernah kita dengar cerita itu. Tiba-tiba muncul, maka keterputusan generasi itu menjadi sebuah persoalan yang tidak bisa dianggap sepele. Artinya, di dalam Gus Rumel melihat bahwa kisah-kisah, riwayat-riwayat yang ditulis oleh Imam Bukhari, baik tentang cerita Nabi Muhammad SAW, di mana baru diceritakan 100 tahun lebih, baru ada penulisan, ataupun ada pustaka yang menulis riwayat beliau. Ini seakan-akan akan tergugat. Ya tentu kalau kita melihat dari pendapat apa yang dikatakan oleh Gus Rumel, ini masih memenuhi syarat. Karena dia masih kurang daripada 200 tahun. Dan itu masih masuk di logika dan akal. Di mana kalau 100 tahun itu, di mana bahkan orang itu berusia waktu itu adalah 60 tahun. Berarti dia masih bisa menemukan dari seorang sahabatnya, dari seorang muridnya, dari seorang anaknya. Kesaksian-kesaksian itu masih kita temukan. Jadi tidak sembarangan seseorang itu, seorang ulama mendokumentasikan suatu cerita itu tidak sembarangan. Memang suhroh wal istifadah itu betul-betul ada, valid. Karena ketika baginda Rasulullah SAW, ketika sudah tidak ada selama kurun waktu itu 100 lebih tahun, itu masih ada dijumpai sahabat-sahabat yang dalam pencatatan itu masih ada, atau bahkan dari murid-muridnya itu masih ada. Begitu pula seterusnya dan seterusnya, seperti Sahih Bukhari dan sebagainya. Dan itu pengakuan-pengakuan itu bukan hanya saja di internal, bukan cerita-cerita itu bersumber dari kekerabatan. Kan beda jauh kalau kita melihat daripada kasus Habib Alawi, di mana cerita itu hadir dari lisan ke lisan di antara keluarga Ba'alawi itu sendiri, dikonsumsi, kemudian setelah sekian abad, sekian ratus tahun lamanya, barulah muncul. Sedangkan data ini bertentangan dengan data awal. Ibarat kakaknya ini tidak terdaftar di abad keempat, tidak ada abad kelima,
tidak ada, ke-6 tidak ada. Tiba-tiba di abad 9, 10 ada muncul. Dan yang paling pertama menulis yang didapati dokumentasi ini dari kalangan Habib itu sendiri. Jadi disinilah kerancuan yang ada yang harus kita teliti. Jadi jangan Anda bernarasi, ingin menutupi sebuah fakta, Anda menggunakan kias, contoh yang tidak masuk akal. Yang itu masih sangat kita benarkan. Masih bisa terlacak kevalitannya, kebenarannya. Karena itu tadi, masih ada sahabat, masih ada keluarga, masih ada muridnya. Jadi informasi itu bukan hanya dari kata-katanya. Dan satu hal yang harus kita catat, kesaksian data itu bukan hanya kesaksian daripada internal. Bukan keluarga yang membesarkan cerita itu, yang membenarkan keluarga itu, melainkan kesaksian ulama, bahkan antar negara yang mengakui kehebatan-kehebatan bagaimana Imam Bukhari, bagaimana kisah-kisah tentang baginda Rasulullah SAW dan seterusnya. Jadi untuk menggugat mereka secara logika, yang mana itu betul-betul sudah masyhur, karena cerita itu bukanlah cerita yang kita dapat dari internal mereka, melainkan pengakuan-pengakuan dari berbagai macam kalangan ulama, bahkan diakui di dalam kitab-kitab, buku-buku orang yang lain akidahnya dengan kita. Logika Anda kemana, Rumail? Jadi paham ya? Kalau mereka bernarasi, oh nanti keluarganya ini akan digugat, bahkan sekelas contoh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan ulama-ulama yang disamarkan masih, mereka juga akan tergugat, diseret-seret. Jadi tidaklah mudah sesimpel itu, tidaklah segampang itu. Kan tetapi bagi seseorang yang berani mencantolkan nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW, karena itu adalah bagian daripada akidah dan bagian daripada perintah syariat, maka kita wajib untuk menjaganya, wajib untuk menelitinya, wajib untuk memverifikasinya. Jadi kita tidak salah. Sebagaimana tentu yang kita saksikan selama ini, kejanggalan, keraguan itu lebih dominan daripada kita percayanya. Karena mengapa? Tauladan, contoh, apa yang dicerminkan oleh baginda Rasulullah SAW itu tidak ada pada diri mereka secara mayoritas. Nanti akan kita bahas bagaimana tindak lanjut mereka, para Habib Ba'alawi yang ada di Nusantara ini untuk selanjutnya. Tidak cukup dengan data yang ada. Sehingga betul-betul tingkat percaya kita menuju ke hakul yakin itu dengan pondasi keilmuan yang matang. Baik dalam segi data sejarah, dalam hadis, bahkan secara ilmu modern atau genetika. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sahabat-sahabatku, dalam video ini tentu kalian bisa mengambil hikmah, bisa menyimpulkan bagaimana sesungguhnya kriteria, kualitas, kredibilitas yang dimiliki oleh Gus Romail Abbas. Sebetulnya banyak yang ingin saya katakan, akan tetapi saya tidak ingin video saya terlalu panjang dan lebar, sehingga video ini adalah cukup untuk kita mencerahkan siapa sebenarnya mereka yang begitu ambisinya tentang pengakuan atau ingin diakui sebagai bagian daripada zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak hal dibalik tentunya propaganda yang mereka lakukan. Ya, termasuk yang nanti kita akan bahas bagaimana jaringan-jaringan mereka itu bekerja. Termasuk di dalamnya adalah Gus Romail Abbas, Gus Lora Ismail dan sebagainya. Jadi bagaimana mereka itu membangun narasi, bagaimana mereka itu konsultasi, bagaimana mereka itu memecahkan suatu persoalan yang sekiranya para Habib Ba'alawi ini popularitas mereka itu tetap diakui atau tidak surut di mata masyarakat. Jadi bagaimana mereka itu bergabung di dalam sebuah grup WhatsApp, bagaimana mereka itu bergabung dalam suatu grup Facebook dan sebagainya. Ya itulah mereka, para muhibbin Ba'alawi, untuk tentunya membangun narasi di media sosial ini. Tentu mereka sudah menggunakan cara yang begitu rapi, cara yang solid, dan ini harus kita buka. Tidak layak tentunya bagi kita untuk biarkan mereka begitu saja memutar balikan suatu fakta. Nah, sahabat-sahabatku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diambil intisari dan maksud apa yang saya katakan. Dan saya ingatkan, jangan mudah kita termakan narasi, jangan mudah kita untuk memakan satu informasi secara mentah-mentah sebelum kita telaah. Karena itu hati-hati, waspada. Karena siapapun mereka yang tentu dalam hal ini kedudukannya sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan ialah makhluk. Selama kebenaran itu belum bisa mereka sajikan dengan data yang valid, maka selamanya kita akan tetap memposisikan keraguan mereka yang mengaku sebagai zuriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.